Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Neni Damai. Di video kali ini kakak akan melanjutkan bagian kedua pembahasan soal KSM Biologi MA mulai dari soal 22 sampai ke soal 40. Baik, sebelum kakak lanjut ke pembahasan, silakan adik-adik semua untuk subscribe channel ini, kemudian like, comment, and share ke teman-teman adik-adik semuanya. Dan jangan lupa untuk selalu memberikan super thanks-nya. Karena dengan memberikan super thanks berarti adik-adik semua ikut berkontribusi dalam pengembangan channel YouTube Neni Damai. Dengan ini kakak akan terus semangat memberikan pemahaman dan pembahasan soal untuk adik-adik semuanya. Baik, mari kita lanjut ke pembahasan soalnya. Baik, saya langsung bahas lanjutan soal KSM Biologi referensi soal KSM 2022. Yang bagian pertama sudah saya bahaskan dari 1 sampai 21. Sekarang saya lanjut dari nomor 22. Rasulullah banyak memberikan nasihat dengan hadisnya terkait kesehatan. Salah satu penyakit yang sering menyerang manusia melibatkan bakteri patogen, di antaranya Salmonella dan Escherichia coli. Patogen ini adalah bakteri yang bisa menyebabkan penyakit. Salah satunya itu Salmonella dan Escherichia coli itu bisa menyebabkan penyakit diare. Penyakit ini dapat dikaitkan dengan hadis Rasulullah yang berbunyi, "Fira minal majdhumi kama tafirru minal asad," yang artinya adalah larilah dari penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari singa. Yang B, ma mala adami wa'a an syarra min batni bihasbi ni adama akulatu yuqimna sulbah fa in kana la mahalatu fathuluth li ta'amihi wa thulutha, kurang jelas, li syara'ihi wa thulutha li nafsih, yang artinya kurang lebih adalah seperti ini: tiada tempat yang manusia isi yang lebih buruk daripada perut. Oke, cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Namun jika ia harus melebihinya, hendaknya sepertiga perutnya diisi untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernafas. Kalau yang C itu hadis riwayat Bukhari yang artinya adalah Allah tidaklah menurunkan suatu penyakit melainkan akan menurunkan obatnya. Yang D, laula asyuqa ala amati awa alan nas, itu artinya tentang hadis menjelaskan kalau sekiranya tidak memberatkan umatku, saya akan perintahkan mereka berwudu pada setiap kali sholat. Oke, yang berkaitan dengan penyakit perut atau yaitu pada option yang B. Kita lanjut ke soal 23. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah perkembangan gigi kambing. Bisa kita lihat ini di bawah 1 tahun, ini di bawah ini usia 1 sampai 1,5 tahun, ini 2 tahun, ini sampai 2 sampai setengah tahun, dan ini 2 sampai 3 tahun. Oke, bisa kita lihat ya perbedaannya, perkembangan gigi kambing. Ini ada gambar A, B, C, D, E, dan F. Ini adalah mulut kambing lengkap dengan struktur giginya. Berdasarkan gambar di atas, maka kelompok kambing yang tidak boleh dikurbankan berdasarkan usia. Oke, kambing itu minimal 1 tahun usia untuk dikurbankan, untuk dibolehkan dalam kurban. Nah, gimana kita menentukannya usia kambing berdasarkan susunan giginya? Kita lihat adalah gigi serinya. Jika gigi serinya itu ukurannya, gigi serinya itu, kalau gigi serinya tuh udah semakin besar, itu berarti dia udah usianya sudah lebih dari 1 tahun. Nah, di sini kita lihat manakah yang gigi serinya belum berganti atau masih gigi lahirnya. Kita lihat di sini yang A itu
Yang B, yang C ini masih ada gigi serinya. Yang D, kemudian ini yang A ini udah jelas sudah besar. Yang E enggak, berarti setiap E kita coret. Kemudian yang F itu udah hampir sama besar gigi seri dengan gigi di sebelah-sebelahnya, berarti juga tidak. Kalau yang B itu gigi seri sama gigi di sebelahnya itu juga sudah hampir sama besar, berarti B tidak. Ya E tidak, berarti jawabannya cuma ada C dan D. Yang C sama dengan yang D. Berarti jawabannya adalah B. Itu ya. Kita lihat lagi soal nomor 24. Perhatikan gambar dan tabel yang menunjukkan hasil pemeriksaan komponen darah Pak Rahmadan berikut ini. Oke, ada kode 1, 2, dan 3. Langsung saja saya kodekan nomor 3 itu sel darah merah. Nomor 3 ini sel darah merah. Yang kedua yang ini adalah sel darah putih. Yang nomor 1 berbentuk plak-plak ini adalah keping darah atau kita bilangnya trombosit. Oke, ini tabel jumlah normal per milimeternya dengan dicocokkan kondisi Pak Rahmadan. Oke, jika normalnya yang nomor 1 ini berarti itu keping darah tuh 150 sampai 300 ribu. Oke, kita lihat yang nomor 1 di kondisi Pak Rahmadan itu hasil kuadrat jumlah ayat surat Al-Baqarah. Oke, surat Al-Baqarah itu total ayatnya 286, kita kuadratkan hasilnya 81.000. Berarti ini jauh lebih kurang dari jumlah normal. Ini menjadi poin bagi kita. Oke, nomor 2 4,5 sampai 10.000 jumlah ayat surat Al-Baqarah dikali 20 berarti 286 kali 20 sama dengan 5.720. Ini rentang antara, berarti masih normal. Kemudian yang ketiga itu untuk keping darah. Yang ketiga itu untuk sel darah merah 4 sampai 6 juta. Kita lihat kondisi Pak Rahmadan jumlahnya yaitu jumlah surat Al-Baqarah, ayat Al-Baqarah dikali 2 kali 10 pangkat 4 berarti 286 kali 2 kali 10 pangkat 4 5.720.000. Itu masih di rentang 4 sampai 6 juta, berarti masih normal. Yang bermasalah yaitu yang pertama yaitu keping darah atau kita bilang trombosit. Nah, penyakit kekurangan trombosit, oke, di sini saya jelaskan ya komponen-komponen darah. Itu kan ada plasma darah dan sel-sel darah. Kesemuanya baru kita sebut darah, bukan sel darah ini saja yang kita sebut darah, tetapi kesemua ini berupa plasma 55% dan sel darah berupa 45%. Kesemua isinya ini kita sebut darah. Pembagian komponen darahnya baru ada plasma dan sel darah. Sekarang kita fokus ke sel darah. Sel darah itu kita bagi atas 3 yaitu eritrosit atau sel darah merah, kemudian leukosit, sel darah putih, dan ini trombosit atau keping darah. Ini masing-masing jumlah normalnya. Nah, berdasarkan kondisi Pak Rahmadan ini karena dia trombositnya kurang, dia lagi penyakit apa? A. Tidak mengalami gangguan kesehatan, salah karena ternyata ini trombositnya kurang. B. Diduga terserang hepatitis atau penyakit hati, salah. C. Diduga terjangkit tifus, salah. D. Diduga terinfeksi virus dengue atau demam berdarah. Oke, jawabannya D. Ciri khusus dari demam berdarah adalah jumlah darah merahnya berkurang, tetapi yang utama dilihat adalah trombositnya. Makanya demam berdarah itu harus dinaikkan jumlah trombositnya. Baik, saya lanjut ke soal 25. Bila pada suatu daerah terdapat 9 orang mengalami kelainan genetik untuk setiap 10.000 populasi penduduk, maka jumlah populasi manusia yang heterozigot normal adalah, oke, sebelumnya saya jelaskan kalau tentang soal seperti ini itu kita menggunakan hukum Hardy-Weinberg. Saya jelaskan materinya singkatnya. Hukum Hardy-Weinberg menyatakan bahwa frekuensi alel dan frekuensi genotip suatu populasi dari generasi ke generasi selalu tetap atau konstan dengan syarat apabila satu, populasinya besar atau dia terisolasi atau tertutup. Yang kedua, dia tidak perkawinannya secara acak. Yang ketiga, dia tidak terjadi mutasi atau seleksi.
Nah, kalau 9 orang mengalami kelainan genetik untuk setiap 10.000 populasi penduduk, maka bagaimana dengan heterozigot normalnya? Kita bahas soalnya. Oke, kita lihat hukum Hardy-Weinberg. Rumusnya adalah P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat sama dengan 1. P kuadrat di sini adalah frekuensi genotip homozigot dominan. 2PQ sama dengan frekuensi genotip heterozigot. Nah, 2PQ inilah yang kita ditanyakan di dalam soal heterozigot normal. Yang Q kuadrat frekuensi genotip heterozigot resesif, atau di dalam soal dinyatakan dengan 9 orang di dalam 10.000 orang, berarti 9 orang tadi. P ditambah Q sama dengan 1 frekuensi alel dominan ditambah dengan frekuensi alel resesif, nilainya adalah 1. Ingat, berarti kita tadi sudah punya satu item yaitu Q kuadrat. Pertanyaan soal adalah 2PQ. Kalau Q kuadrat nilai Q sudah ketemu, kita mudah mendapatkan nilai P dengan rumus P ditambah Q sama dengan 1. Mari kita masukkan ke dalam rumus. Oke, kita selesaikan langkah pertama. Karena tadi Q kuadrat atau yang resesifnya sudah diketahui dari soal, yaitu 9 orang dari 10.000 populasi, berarti Q kuadratnya sama dengan 0,0009, atau Q saja kita akarkan dari 0,0009, Q-nya sama dengan 0,03. Berarti sudah dapat nilai Q. Setelah dapat nilai Q, kita masuk ke rumus langkah kedua, persamaan P ditambah Q sama dengan 1, di mana P sama dengan kita pindah ruaskan 1 dikurang Q. P sama dengan 1 dikurang nilai Q yaitu 0,03, hasilnya adalah 0,97. Berarti nilai P sudah dapat. Berarti kita masukkan ke langkah ketiga. Menurut pertanyaan soal yang ditanya adalah heterozigot normal. Heterozigot itu dilambangkan dengan 2PQ, dengan nilai 2PQ di rumus yang sebelumnya kita bahas tadi. Berarti tinggal kita susun saja, substitusikan semua nilai tadi ke dalam rumus ini. 2PQ sama dengan 2 dikali nilai P 0,97 dikali nilai Q 0,03 sama dengan 0,0582. Lalu kita kalikan 0,0582 dari 10.000 populasi, berapa orang yang heterozigot normal. Jadi jawabannya adalah 582 orang. Nah, 582 orang ini kita cocokkan dengan option jawaban yang ada. Oke, kita lihat A. Berarti tadi 500 berarti tadi bentar, nilainya adalah 582. Kita cocokkan dengan option jawaban. A setara dengan hasil kali antara nomor surat Al-Qadar dengan nomor surat Al-An'am. Oke, surat Al-Qadar itu surat ke-97 dan surat Al-An'am itu surat ke-6. 97 dikali 6, mari kita cari 97 dikali 6, 742, 9 kali 6 kan. Oke, 58. Berarti cocok, ini nomor 1 udah ketahuan jawabannya, yaitu A, 582. Oke, langsung ya jawabannya ada, yaitu nomor A. Yang B, yang C silahkan kalian cari sendiri hasilnya kalau kalian ragu dengan jawaban A, atau untuk memastikan option B, C, dan D. Sebagai panduan, Al-Qadar itu surat ke-97, Al-An'am itu surat ke-6, kalau Ali Imran itu surat ke-3 dengan total ayatnya 200, kalau Al-Baqarah surat ke-2 dengan total ayatnya adalah 286. Oke, itu dia soal ke-25. Baik, saya bahas untuk soal ke-26. Perhatikan kalender bulan Juli tahun 2022 berikut ini. Jika siklus haid normal dimulai tanggal 15, maka pada minggu keberapa perkiraan produksi hormon LH tertinggi diproduksi? Oke, kita ketahui dulu hormon LH itu adalah hormon penting dalam siklus haid wanita. Hormon ini memicu pelepasan sel telur sehingga kehamilan dimungkinkan. Jadi pelepasan sel telur itu biasanya 2 minggu setelah fase haid pertama, atau bisa kita lihat di sini. Oke, kita lihat. Bisa kita lihat di gambar ini. Oke, gambarnya saya perbesar dulu.
Kadar hormon itu ada LH, yang ini LH, kemudian FSH yang hijau, yang estrogen yang itu yang biru, kemudian yang pink progesteron. Oke. Ini siklus hari pertama, maka pada hari ke-14 itu yang terjadi adalah peningkatan LH. Berarti 2 minggu setelah fase haid pertama itu akan terjadi pelepasan sel telur atau ovulasi namanya, yang dibantu oleh hormon LH. Jadi paham ya di sini. Berarti 14 hari setelah haid pertama kita hitung saja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Di sini kira-kira terjadi LH. Itu di minggu keberapa? Di dalam soal, pertanyaan di dalam soal itu terjadi di minggu keberapa? Oke, kalau kita menghitung minggunya itu berdasarkan kalender 1 2 3 4 5, maka tidak bertemu minggu kelima. Tapi kalau kita menghitungnya dari awal haid 1 2, berarti maka minggu kedua. Saya bingung dengan pertanyaan ini sebenarnya, tapi yang jelas LH ini di tanggal 29. Kalau kita merujuk kepada minggu di kalender, itu harusnya minggu 1, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima. Tapi jika merujuk kepada minggu setelah haid, berarti minggu ke-1, minggu kedua, dia minggu kedua. Jadi pertanyaan ini agak ambigu menurut saya, tetapi yang jelas pastinya itu terjadi 2 minggu setelah haid pertama. Oke, silahkan kalian tentukan. Soal nomor 27. Mistakes in the sitting positions when Muslim perform tasyahud can trigger joint disorder. The most likely thing to happen are, artinya adalah kesalahan duduk pada posisi tasahud dapat menyebabkan kelainan pada sendi, pada tulang gitu atau sendi. Hal yang mungkin terjadi adalah kyphosis dan scoliosis. Oke, kyphosis ini itu ibaratnya tulang belakangnya itu membungkuk, tulangnya itu kayak membungkuk ke depan gitu ya. Dan kalau scoliosis itu kayak gini, tulangnya itu kayak huruf S. Kalau lordosis dan ankylosis itu kayak peradangan sendi. Kalau lordosis itu dia kayak pinggang tulang vertebrae, itu tulang bagian belakangnya itu bagian bawah terlalu menekuk ke dalam gitu. Jadi kalau scoliosis itu kayak huruf S gitu tulangnya. Jadi kalau pada saat tasyahud, kalau kebanyakan orang kan agak memiringkan punggungnya ya, kakinya. Tasyahud awal, tasyahud akhir itu jelas sekali ya. Pada saat tasyahud akhir itu kan posisi tulang, kebanyakan orang kalau dia salah-salah itu kan dia kayak seperti huruf S gitu, dia membentuk tulang punggungnya. Maka itu skoliosis sudah benar. Kemudian yang kyphosis, kebanyakan orang membungkuk atau menekuk pinggangnya. Kebanyakan membungkuk kan, berarti saya jawabnya adalah kyphosis dan skoliosis. Kalau gambar untuk kyphosis dan scoliosis dan lordosis yang 3 ini silakan kalian cek ya, sudah banyak bentuk posisi gambar tulangnya. Silakan teman-teman cek kyphosis, scoliosis dan lordosis. Tapi secara sederhananya adalah kalau kyphosis itu terlalu membungkuk, kalau scoliosis itu tulangnya itu seperti huruf S, melekuk gitu, keluk. Kalau lordosis itu bagian bawahnya terlalu menekuk ke dalam kayak kayak terlalu perutnya tuh terlalu maju sehingga pinggangnya itu kayak melekuk ke dalam gitu. Baik, saya lanjut ke soal 28. Perhatikan Al-An'am ayat 99 di bawah ini. Dan di garis bawah ini kita juga perhatikan, tapi yang jelas untuk ayat 99 surat Al-An'am ini terjemahnya adalah, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau. Oke, yang di garis bawah itu seperti dari kata tanaman yang menghijau.
Nah, mana tanaman yang menghijau berarti itu kan daun ya. Berarti kita fokusnya ke struktur daun. Mana di antara jaringan yang terdapat pada tumbuhan berikut ini yang sangat erat kaitannya dengan kata digaris bawahi dalam ayat yang dimaksud? Berarti tanaman yang menghijau kita merujuk kepada daun. Yang pertama, daun punya epidermis, tidak punya sklerenkim, tidak punya kambium, ada xilem, ada palisade, ada spong atau bunga karang. Lalu kita cek 1, 4, 5, 6, 1, 4, 5, 6. Kita cek 1, 4, 5 tidak ada. Jika ada 2 atau 3 kita salahkan. Jawaban kita cuma ada C dan D. 4, 5, 6 iya. D 1, 5, 6 juga iya. Kita lihat di sini ada epidermis, ada spons, ada palisade, ada xilem. Nah, kalau opsinya ada seperti ini, opsinya itu C dan D. Yang jelas konsepnya seperti ini. Di apapun opsinya, yang penting kita pendalaman konsep aja di sini untuk soal nomor 28. Di dalam daun, di penampang daun itu ada epidermis atas bawah, di bawahnya ada stomata. Yang jelas dia ada berkas pembuluh yang terdiri dari xilem dan floem, dan ada yang berupa jaringan tiang, ada jaringan bunga karang. Yang menghijau itu sebenarnya ada pada bagian xilem, ada jaringan tiang dan bunga karang. Jadi kalau konsepnya memang di bagian yang hijau saja yang ditanyakan, berarti jawabannya adalah xilem, palisade, dan spong. 4, 5, 6. Oke, saya lanjut ke soal 29. Masih surat Al-An'am ayat 99, tapi yang digaris bawahi sekarang adalah warumna, atau dalam terjemahan yaitu kebun anggur, buah rum, arum, atau kebun anggur. Oke, pertanyaannya adalah kata digaris bawahi dalam ayat yang dimaksud menunjukkan nama buah. Bagian dari buah tersebut yang dapat dimakan adalah bagian. Oke, ini saya ada gambar buah anggur ya. Saya langsung saja, bagian ini yang di luar tuh namanya exocarp atau bagian kulit ini ya. Kemudian kalau di dalamnya kita belah, ini namanya mesocarp atau daging buah yang kita makan. Lalu di sini yang ditebal di tengah ini namanya endocarp. Barulah ini biji. Jadi yang kita makan ini namanya adalah mesocarp, mesocarpium. Jadi jawabannya adalah C. Baik, saya lanjut ke soal 30. Perhatikan kata di garis bawah pada ayat berikut. Fa'arsalna alaihimut tufana wal jarada wal qummala wad dhafa bi'awad dama ayatim mufassalah. Fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Ini adalah surat Al-A'raf ayat 133. Wal qummal itu artinya kutu. Sistem saraf yang dimiliki organisme yang dimaksud pada ayat yang digaris bawahi adalah ini sebenarnya kalau kita langsung tunjuk gambar kutu di sini yang mana sih yang B? Berarti sebenarnya ini B. Tanpa kita perlu teliti-teliti lagi karena dari struktur gambarnya atau rangkanya itu udah jelas bahwa yang kutu itu adalah yang B. Ayo kita lanjut ke soal 31. Perhatikan gambar lapisan kulit beberapa mamalia berikut ini. Ini ada 4 ya. Ini apa? Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Berarti 4 mamalia. Gambar lapisan kulit tersebut adalah milik mamalia yang halal dikonsumsi kecuali babi. Berarti di antara yang 4 ini ada 1 babi. Kulit babi memiliki invaginasi epidermis membentuk folikel rambut. Oke, dia membentuk folikel rambut dengan kelenjar sebaceous atau kelenjar keringat yang melekat
dan mengandung sebosit yang paling kaya akan lipid. Oke, lipid itu lemak. Lapisan lipid hipodermis paling bawah. Ini udah banyak ya kata kunci yang diberikan. Ada lemak di lapisan paling bawah hipodermis yang juga tebal, membuat lapisan retikuler dermisnya relatif tipis. Dari informasi di atas, maka hewan yang tergolong halal untuk dikonsumsi adalah di antara yang keempat yang halal ini, satu yang babi. Kita lihat aja yang lemak di paling bawahnya di hipodermisnya paling tebal, berarti dia nih. Nih, lemaknya tebal banget nih. Di antara 3, 4 dan 1 cuma 2 yang lemaknya paling tebal. Berarti ini fix adalah si babi. Berarti yang boleh dimakan tuh cuma 1, 3 dan 4. Berarti 3, 4 dan 1. Jadi jawabannya langsung C. Kata kuncinya udah ada di sini sebenarnya. Lipid itu lemak. Lapisan lipid paling bawah di hipodermis paling bawah itu tebal. Ini dia. Folikel rambutnya ini. Di sini letaknya kelenjar keringatnya di sini. Udah, nomor 31 udah fix. Kita lanjut ke soal nomor 32. Berdasarkan cerita di atas, perkirakanlah jenis laba-laba yang dimaksud. Ceritanya nggak ada. Kemungkinan di soal CBT-nya atau di komputer based test-nya pada saat ujian itu berupa narasi, berupa audio. Nomor 32. Makanya nomor 32 kita nggak bisa jawab karena nggak ada narasi atau audionya. Ini dia. Oke, kita lanjut ke soal nomor 33. Soal nomor 33 itu soal berbahasa Arab yang diberikan gambar cuman gambar dikotiledon. Gambar pada pembuahan biji ganda ya, pembuahan ganda. Oke. Kita lihat ada nomor 1, 2, 3, 4 dan 5. Nomor 1 itu yang di tengah ini itu namanya sel telur. Di samping yang di tengah ini ada 2 dayang-dayang namanya sinergit. Kalian ingat ya kalau ada gambar kayak di sini, gambar kotiledon seperti ini. Gambar apa? Gambar dikotiledon, gambar penampang bakal bijinya dikotil, bakal buahnya dikotil. Kemudian ada di sini berjejer 3 buah bulatan, yang pertama, 2 dan ketiga. Yang nomor 2 itu yang kedua itu namanya inti vegetatif, yang ketiga itu namanya inti generatif 1. Kemudian yang posisi ketiga atau nomor 4 di sini inti generatif kedua. Dia udah clear ya, yang bagian bawah ini udah clear. Lanjut kita di bagian tengah ini ada ditunjuk nomor 5, itu namanya inti kandung lembaga sekunder. Kemudian ada 3 di bagian pojok atas, 3 berjejer, itu namanya antipoda. Berarti kita udah kenal nih masing-masing bagian-bagiannya di dalam dikotiledonnya. Pembuahan ganda itu terjadi contohnya pada kelompok tumbuhan dikotil atau berbiji berkeping 2. Yang pertama terbentuknya embrio atau biji. Di mana biji atau terbentuknya embrio ini berasal dari penyatuan nomor 1, yang ini nomor 1, yang ini sel telur dengan si nomor 3, inti generatif 1. Maka terbentuklah biji. Kemudian pembuahannya ganda, berarti tidak hanya terbentuk biji, juga harus terbentuk endosper. Berarti nomor 2 terbentuknya endosper, yaitu penyatuan inti generatif kedua atau nomor 4 ini dengan si nomor 5 yang di tengah ini, yaitu inti kandung lembaga sekunder, baru dia membentuk endosperm. Nah, kemungkinan soal ini cuman ada opsinya 1 dan 3, 2 dan 5, 3 dan 5, 1 dan 4. Enggak. Kemungkinan yang ditanyakan adalah jika terbentuk embrio atau biji, maka jawabannya adalah 1 dan 3. Jika pertanyaan adalah terbentuknya endosperm, maka jawabannya adalah 2 dan 5. Itu aja. Oke, soal nomor 34. Permasalahan pernikahan dan nasab sangat diatur di dalam Islam. Perhatikan diagram silsilah berikut ini. Oke, ini mirip ya, hampir semuanya mirip, cuman di sini dia bedanya. Ada bedanya di sini. Oke, soal terakhirnya, informasi yang dapat diambil hikmahnya dari diagram silsilah di atas adalah oke, jika saya nomor 34 ini agak keliru, mohon dikoreksi saja di jawabannya.
Karena menurut saya itu adalah A dan B itu sudah pasti haram hukumnya dalam Islam untuk dilakukan. Kalau dia dalam silsilah keluarga berarti dia tadi itu kan hampir sama ya, silsilahnya dia sama, dia satu keluarga lah ibaratnya, dia satu keluarga. Nggak boleh dia dinikahkan karena dia satu keluarga, adik kakak bersaudara. Di dalam Islam pernikahan satu darah itu haram. Nggak ada istilahnya darurat atau keadaan terpaksa. Keadaan terpaksa itu contohnya misalnya pada suatu kondisi wilayah nggak ada lagi makanan, cuman ada daging babi itu aja, satupun makanan nggak ada lagi ditemukan daging ataupun makanan apapun, cuman ada sepotong daging babi atau gimana pun. Kita tahu babi haram ya, tapi karena keadaan terpaksa ya nggak apa-apa kita makan. Berarti Allah sudah menjelaskan kecuali dalam keadaan terpaksa atau hadisnya sudah menjelaskan. Tetapi kalau yang tadi tentang persaudaraan tadi itu sudah di dalam Islam memang sudah haram dilakukan. A dan B sudah pasti haram, nggak bisa pernikahan satu saudara gitu. Jadi jawabannya A. Oke, soal 35. Berapa kemungkinannya bahwa 4 orang anak dalam suatu keluarga mempunyai urutan secara berseling, yaitu laki-laki dan perempuan, laki-laki perempuan? Oke, untuk rumus tentang kemungkinan itu ada rumusnya, yaitu peluang anak, kemungkinan anaknya yang mempunyai selang-seling itu berapa? Berarti jumlah anak yang jumlah anak yang diharapkan tadi, berarti yang diharapkan tadi laki-laki, posisi laki-laki perempuan ya. Jumlah anak yang diharapkan tadi dibagi dengan kemungkinan jumlah seluruh anak. Jumlah seluruh anak mudah kita cari karena dia menginginkan ada 4 orang anak dalam keluarganya ya. Kalau 4 orang anak berarti kan cuma ada laki-laki atau perempuan, berarti turunan pertamanya bisa laki-laki bisa perempuan, bisa laki-laki bisa perempuan, bisa laki-laki bisa perempuan, bisa laki-laki bisa perempuan. Berarti kan 4 keturunannya nih. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16. Berarti udah dapat dong NS-nya 16. Sekarang dari yang 16 ini berapa yang kemungkinan urutannya adalah laki-laki perempuan laki-laki perempuan laki-laki perempuan secara berseling? Kita menggunakan untuk mencari NA, kita gunakan diagram pohon. Cuman ada 2 anak yaitu laki-laki dan perempuan. Anak kemungkinan ini juga laki-laki perempuan, begitu seterusnya kita bikin sehingga sampainya kita mendapat yang urutan laki-laki perempuan itu cuman ada 1 kesempatan. Ini kita lihat di pohon ini, laki-laki perempuan. Selebihnya nggak ada yang namanya laki-laki perempuan. Berarti cuman ada 1 dari 16 kemungkinan yang anaknya akan dapat laki-laki perempuan. Maka jawabannya adalah 1/16. Nah, kita cocokkan dengan option jawaban kita. Yang A itu 1 dibagi urutan Al-Halim dalam Asmaul Husna. Al-Halim itu urutan ke-32, berarti salah. Yang B, 1 dibagi urutan Al-Wahhab dalam Asmaul Husna. Al-Wahhab itu adalah urutan ke-16, berarti 1 dibagi 16, berarti cocok ya dengan peluang anak yang kita dapatkan tadi. Kemudian yang C, untuk informasi aja, 1 dibagi urutan Al-Aziz. Dalam Asmaul Husna, Al-Aziz itu urutan ke-8, berarti salah, 1/8 nggak mungkin. 1 dibagi urutan Al-Qudus. Al-Qudus itu adalah nomor 4 dalam urutan Asmaul Husna, berarti 1 dibagi 4, 1/4, enggak juga. Berarti udah tahu ya, 1/16 jawabannya adalah B. Baik, kita ke soal 36. Berikut ini adalah beberapa produk hasil bioteknologi. 1 insulin yang diproduksi dari rekayasa genetik E. coli yang disiapkan gen pengkode insulin manusia. 2 daging babi sintetik. Jangan terkecoh dengan kata daging babi ini ya, karena dia sintetik, cuman buatan, pura-pura aja gitu. Yang dibuat dari kultur daging sapi. Jadi bahan pembuatnya adalah daging sapi yang disembelih dengan menyebut nama Allah, berarti ini halal dong, halal. Yang ketiga, daging vegan sintetik. Nah, ini juga sintetik yang dibuat dari rekayasa genetik jaringan tumbuhan dengan media kultur yang halal, berarti ini halal. Yang keempat, vaksin virus influenza yang di dalam pembiakan virusnya menggunakan sel vero, ini haram.
Salvero itu masih apa ya, bisa diperdebatan karena apa? Dia Salvero itu dari ginjalnya kera di Afrika, kera hijau di Afrika. Itu tuh kan hewan liar ya, hewan berarti itu dianggap tidak halal, itu subhat lah gitu, atau non halal gitu. Nomor 5, kosmetik mengandung alkohol haram. Tapi yang hasil akhir fermentasi singkongnya mengandung alkohol 25%. Ini udah tinggi loh kandungan alkoholnya, udah nggak syubhat lagi atau ragu-ragu lagi, tapi ini udah lumayan tinggi kandungan alkoholnya, berarti itu juga haram. Berarti yang mana yang memungkinkan yang boleh digunakan atau dikonsumsi oleh umat muslim? Berarti 1, 2, dan 3. Jadi jawabannya adalah yang A. Baik, kita lanjut ke soal 37. Gambar di bawah ini menunjukkan hasil tes DNA dan hasil pengelompokan berdasarkan kekerabatan yang paling dekat. Di antara 6 fulan berikut ini ada fulan 1, si fulan 2, fulan 3, fulan 4 sampai fulan 6. Kita lihat hasil pembacaan tes DNA-nya ya, yang mana yang mirip. Jika fulan 5 tersebut adalah saudara kandung, jika fulan si 5 ini adalah saudara kandung, mana si fulan 5? Fulan 5 saudara kandung, maka fulan titik-titik bukan termasuk di antaranya. Maka jawabannya adalah yang tidak mirip sama sekali. Fulan 5 itu mirip dengan nih, DNA-nya mirip sama ini. Berarti yang tidak mirip sama sekali ini sama si 6, nggak ada satupun yang mirip. Berarti si 6 ini tidak mirip, maka jawabannya adalah si fulan 6 bukan termasuk di antaranya. Nih si fulan 6. Oke, kita masuk ke soal 38. Gambarnya masih sama, yang ditanyakan adalah fulan yang paling dekat kekerabatannya dengan fulan titik-titik ditunjukkan oleh huruf B dan C. Oke. Untuk B dan C itu kita lihat bahwa yang paling dekat itu adalah si fulan 1, fulan 3, fulan 1, fulan 3, kemudian fulan 1, fulan 3. Sepertinya yang lebih dekat kekerabatan fulan 1 dan fulan 3 itu adalah yang si kode dari si B dan C. Berarti fulan 1, fulan 3 itu ditunjukkan oleh huruf B dan C. Baik, soal ke-39 masih soal yang sama. Fulan yang memiliki genetik paling berbeda di antara fulan lainnya ditunjukkan oleh huruf. Oke, dari kekerabatan ini yang melenceng jauh, yang tidak ada garis dari nenek moyangnya yang berbeda, itu yang si F. Yang jauh sekali adalah si F. Jadi jawabannya adalah yang F. Jadi si F ini nggak ada satupun persamaan dengan si fulan 5 sampai di fulan 1. Nggak ada yang mirip. Oke, berarti lanjut kita soal terakhir, yaitu soal ke-40. Gambar di bawah ini menunjukkan hasil tes DNA. Gambarnya sama. Yang pertanyaan adalah fulan 1, 2, 3, 4, 5, 6 berturut-turut ditunjukkan oleh nomor. Oke, karena tadi kita udah dapat ya BC ini, yaitu 1 dan 3. Oke, B dan C itu 1 dan 3. Berarti yang A ini adalah fulan 2. Yang D itu adalah fulannya 4, karena 2 kemiripannya dengan si fulan 2 dan dengan si fulan 2. Fulan 4 mirip sama dengan si fulan kedua. Berarti yang ini 4, habis itu 5, habis itu ini 6. Oke, itu dia jawabannya untuk urutannya. Boleh silakan kalau kalian ada yang koreksi, boleh dikoreksi dan tuliskan di kolom komentar. Tapi yang jelas itu dia 40 soal di bagian video kedua ini. Baik adik-adik, cukup sekian pembahasan dari saya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini. Silahkan klik subscribe dan kalian share, like, dan komen. Nah, bagi adik-adik atau teman-teman yang ingin selalu mendukung lebih banyak lagi channel ini, mohon bantuannya untuk memberikan super thanks-nya dan kirimkan super thanks-nya, klik tombol super thanks-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.